Jumpa lagi bersama saya Suster Grace di channel Suster Grace. Jumpa lagi bersama saya, dan video kali ini saya akan kembali membahas tentang tata perayaan Ekaristi yang baru. Pada video sebelumnya saya sudah pernah membuat video tentang TPE baru yang menggunakan buku imam. Waktu itu yang baru-baru dicetak dan sudah di launching, dan waktu itu saya juga ikut waktu launching buku TPE baru. Nah, kali ini video berikutnya saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk sama-sama kita melihat buku TPE baru yang buku umat. Nah, kan yang waktu lalu buku TPE yang buku imam, sekarang yang buku umat. Tidak ada bedanya, cuma ada beberapa hal yang perlu umat ketahui. Karena ini kan sudah banyak beredar ke seluruh pelosok Indonesia, dan saya mengajak kita semua untuk memperhatikan dengan baik apa isi dari TPE buku umat ini. Nah, di TPE yang 2005 juga ada bukunya, jadi kan sama, sebenarnya sama, cetakannya sama. Ini yang 2005, ini yang 2020. Nah, saya mengajak teman-teman dan sahabat sekalian sebelum membuka TPE yang baru ini, buku umat ini, untuk masuk melihat bagaimana cara berekaristi dengan baik, atau bagaimana apa yang menjadi isi dari TPE ini, maka saya mengajak teman-teman dan sahabat sekalian untuk mulai membuka dari depan ya. Mulai dari di halaman 7 itu, sekiranya itu dibaca, itu ada petunjuk praktis di situ, arti dan simbolis. Di situ ada tanda salib, berdiri, berlutut, mendebah dada, menundukkan kepala, membungkuk, mengatupkan tangan, duduk, dan membunyikan bel. Itu untuk putra altar. Jadi di dalam ini sudah di bagian depannya itu ada petunjuk praktis. Sebelum kita baca lanjut, maka saya menghimbau dan mengajak teman-teman sekalian untuk baca dulu petunjuk praktis yang ada di depan buku umat ini, supaya nanti setelah masuk ke dalam melihat TPE isinya di dalam sudah mengerti apa yang harus dibuat. Nah, tentunya memang sudah sering kita buat, sudah banyak kita lakukan, tetapi ada juga hal-hal baru yang perlu kita ketahui, dan tidak ada salahnya kalau kita belajar terus, belajar dan belajar. Semakin kita memahami, juga membantu kita untuk bisa berdoa, berekaristi dengan baik dan hikmat. Nah, teman-teman, sebenarnya isi dari buku TPE, buku umat ini tidak ada yang berbeda dari buku TPE imam. Karena hanya kalau di buku TPE imam itu kan ada banyak rubrik yang hanya untuk imam, yang hanya didoakan untuk imam. Nah, tetapi kalau buku umat ini kan isinya yang tentang partisipasi umat di dalam berekaristi, seperti dialog-dialognya itu semua ada di dalam sini. Nah, makanya buku umat itu lebih kecil, tipis sedikit juga daripada yang buku imam. Nah, teman-teman, seperti yang saya sudah jelaskan di dalam buku TPE yang baru pada video yang kali lalu, tetapi karena adanya pertanyaan, masih ada saja pertanyaan sampai pada saat ini, maka saya kembali membuat video ini untuk mengajak teman-teman melihat yang sudah punya buku TPE baru, supaya dilihat, supaya tidak merasa ragu-ragu dan juga sudah tahu dengan pasti. Nah, bagi teman-teman yang belum buku umat
TPE baru ini belum sampai atau belum ada di tangan, maka dengan pemberitahuan ini saya kira tidak ragu-ragu lagi. Nah, yang saya mau angkat lagi dalam atau mau beritahukan lagi dalam video ini adalah tentang tanda salib di dahi, di mulut dan di dada pada saat mau membaca Injil. Nah, kita lihat di dalam liturgi Sabda di buku Umat itu halaman 28, mulai halaman 28 itu di bagian liturgi Sabda. Lalu di halaman 29, di halaman 29 buku Umat itu Haleluya bait pengantar Injil, kemudian di bawahnya nomor 13 itu bagian Injil. Nah, pemakluman Injil yang dibawakan oleh diakon imam diawali dengan seruan Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius atau Markus atau Lukas atau Yohanes. Nah, untuk lagunya itu saya juga sudah ada videonya, sudah buatkan videonya, tinggal teman-teman dan sahabat sekalian lihat di playlist. Saya sudah buatkan playlistnya tentang TPE baru. Nah, buka saja di situ lengkap mulai dari ritus pembuka sampai ritus penutup, juga nyanyian atau lagu yang dinyanyikan oleh imam dan umat sudah ada. Nah, teman-teman, di halaman 29 buku Umat ini sebagai petunjuk supaya jangan ragu-ragu lagi adanya keraguan-raguan ini dan pertanyaan ini, karena waktu itu juga ada beredar video bahwa pada saat mau membaca Injil kita yang umat tidak usah dan tidak perlu untuk membuat tanda salib di dahi, di mulut dan di dada. Itu video sudah sekian ribu orang, sekian belasan ribu orang sudah lihat, makanya orang bingung mana yang benar. Nah, di dalam video saya sebelumnya kan saya tetap membuat itu bahwa setelah kita menjawab, setelah Romo mengatakan inilah Injil suci menurut Markus, maka kita menjawab dimuliakanlah Tuhan, lalu kita memberi tanda salib di dahi, di mulut dan di dada. Nah, dengan melihat itu maka umat menjadi bingung, mana yang benar? Kok ada penjelasan lain tentang bahwa Romo yang membeli sosialisasi tidak usah atau tidak perlu umat melakukan itu, tetapi di sini dikatakan dibuat. Nah, ini sudah jelas di buku TPE yang baru, jelas ditulis di situ di halaman 29. Ini tentang Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Nah, di catatan kaki dijelaskan, sementara itu ia atau imam atau diakon yang membacakan Injil, ia menandai buku dan dirinya pada dahi, mulut dan dada dengan tanda salib. Hal yang sama juga dilakukan oleh umat. Nah, benar kan? Berarti kan bukan hanya imam atau diakon atau mereka yang membacakan Injil di mimbar yang menandai dirinya dengan tanda salib, 3 tanda salib kecil itu, tapi semua orang yang ikut dalam perayaan Ekaristi itu membuat tanda salib di dahi, mulut dan di dada. Nah, itu teman-teman, supaya jangan ada yang masih ragu-ragu dan masih ada yang bertanya-tanya mana yang benar. Kalau yang sudah dapat buku TPE Umat yang baru itu dan membacanya pasti sudah tahu dengan pasti. Nah, teman-teman dan sahabat sekalian, kalau yang sudah punya buku kecil ini, pastinya sekarang di paroki-paroki, di gereja-gereja sudah mulai sosialisasi tentang TPE buku Umat. Nah, karena di dalamnya itu anamnesisnya itu berubah, nadanya berubah, jadi sebaiknya
sebaiknya kalau ke gereja di bawah supaya kita bisa lihat. Romo menggunakan anamnesi yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Sementara kalau kita belum hafal nadanya, kita tidak tahu mau menjawab apa kalau Romo memilih salah satu dari anamnesi itu. Apalagi kalau dinyanyikan, kan pasti kita masih bingung mau jawabnya dengan nada bagaimana. Nah, saya mengajak teman-teman dan sahabat sekalian supaya ini buku kecil ini dibawa saat ke gereja. Nah, teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan tema berikutnya, dan jangan lupa dukung dan ikuti channel Sister Grace. Terima kasih, salam jumpa.